Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Ayo ewang ngono aku nyebar undangan. Yai minta semua yai sepuh untuk berkumpul. Ayo melah. Kemarin kita kedatangan utusan Bung Karno yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Jejak Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita tidak bisa melepaskan peran besar yang dimainkan oleh Islam dan para tokoh Muslim dalam membentuk semangat kebangsaan, memperjuangkan keadilan, dan membangun cita-cita Indonesia merdeka. Islam bukan hanya hadir sebagai agama, tetapi sebagai sumber nilai, inspirasi perjuangan, dan penggerak moral rakyat Indonesia. Sejak abad ke-13, Islam telah berakar kuat dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Ketika penjajahan datang, ajaran Islam menjadi salah satu pilar kekuatan spiritual rakyat untuk melawan penindasan. Perlawanan akar Islam semakin nyata dalam perlawanan fisik terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Kiai Haji Zainal Mustafa tidak hanya berjuang demi tanah air, tetapi juga demi menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana diajarkan dalam Islam. Mereka melihat penjajahan sebagai bentuk kezaliman yang harus dilawan. Perlawanan mereka adalah manifestasi dari ajaran jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah untuk membebaskan umat dari penindasan. Ketika perjuangan memasuki era pergerakan nasional, Islam tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam yang didirikan pada awal abad ke-20 menjadi pionir dalam membangkitkan kesadaran nasional. Sarekat Islam bukan hanya organisasi dagang, tetapi juga menjadi wadah pembentukan kesadaran politik rakyat pribumi. Dari sinilah muncul banyak tokoh Muslim yang kemudian memainkan peran penting dalam sejarah bangsa. Di masa menjelang kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam terlibat langsung dalam perumusan dasar negara, dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nama-nama seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Mas Mansur, dan Muhammad Natsir menjadi penentu arah masa depan bangsa. Mereka memperjuangkan agar nilai-nilai keislaman menjadi bagian dari identitas bangsa, tanpa menyingkirkan keberagaman yang ada. Sikap tokoh-tokoh Islam yang bijak dan moderat terbukti saat perdebatan mengenai dasar negara berlangsung. Demi persatuan, para ulama dan tokoh Islam sepakat mencabut rumusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bukan bentuk kekalahan, melainkan pengorbanan besar demi kelangsungan negara Indonesia yang inklusif dan bersatu. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia sejak awal hadir dengan semangat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Setelah kemerdekaan pun, umat Islam tak berhenti. Melalui partai, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan, umat Islam terus membina bangsa ini, menjaga akhlak masyarakat, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Hingga hari ini, warisan perjuangan Islam tetap hidup dalam semangat keadilan sosial, toleransi, dan cinta tanah air. Islam bukan hanya saksi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari darah dan nadi perjuangan itu sendiri.
sebuah warisan yang patut dijaga, dihargai, dan diteruskan dengan penuh tanggung jawab oleh generasi penerus bangsa.